warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa al-Khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah kita pada siang hari ini berkumpul bersama sekaligus kita menghadiri acara hall yaitu Al-Habib Syarif Harun bin Masdar bin Hasan Al-Idrus Taribe, yang mana beliau adalah orang tua daripada Ketua Satgas Salatin Ashraf Hazrat Kesultanan, yaitu Tuan Syarif Salim Al-Idrus Taribe, yang beralamatkan di PAL 5,5 Banjarmasin atau kompleks karya mandiri di Banjarmasin. Dan sini kita alhamdulillah ini sudah selesai acara awal ini. Kita mencoba berbincang-bincang menanggapi berita-berita medsos yang beredar yang mana menyerang beberapa anggota daripada Salatin Ashraf Hazrat Kesultanan, yang mana mereka menggunakan akun-akun palsu atau akun-akun fiktif untuk menebar fitnah dan mengedit foto-foto kita semua. Khususnya Al-Fakir sendiri dan juga Tuan Syarif Hamdani, ada beberapa orang habaib lainnya juga tidak luput daripada fitnahan, bahkan daripada kalangan yang lainnya sendiri yang memang dikenal orang sendiri pun juga tidak luput daripada fitnahan. Begitu kita mencoba mengklarifikasi lewat media ini. Kebetulan kita berada di markas Laskar Salatin Ashraf Hazrat Kesultanan. Begitu kita mencoba mewawancara Tuan Syarif Hamdani Al-Kaf, bagaimana tanggapan beliau untuk menyikapi daripada berita-berita yang beredar yang habis-habisan memfitnah para Ashraf Salatin yang mana tergabung di lembaga Salatin Ashraf Hazrat Kesultanan, dan para zuriat-zuriat sultan lainnya yang memang belum tergabung juga tidak luput dari fitnah. Untuk itu kita mencoba mewawancara Tuan Syarif Hamdani Al-Kaf. Pada media waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi yang terkena dan bebas terhadap para anggota dan pengurus dari Salatin Ashraf Hazrat. Berkaitan ini jelas bahwa mereka ini telah melakukan penegakan hujan kebencian atau pidana, dan ini sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana undang-undang IT. Kami sudah mempersiapkan data dan bukti serta saksi-saksi yang akan kami serahkan nanti ke Majelis Korban. Nah, oleh sebab itu juga kami akan mengklarifikasi bahwa kami sebagai seorang syarif yang terdata yang sudah ada bukti otentik, ada manuskripnya, ketika membuatkan kupas punasa sebagai lembaga Salatin Ashraf Hazrat. Untuk kita ada yang mau anak Al-Fatih tanyakan. Ini kan perihal fitnah yang tersebar di media sosial, umpamanya berupa lembaga abal-abal. Apakah seperti ini demikian? Saya jawabnya Syarif. Bahwa lembaga Salatin Ashraf Hazrat Kesultanan Nusantara adalah lembaga resmi, lembaga hukum yang dikeluarkan oleh SK Kementerian Hukum dan HAM, dan ada akta pemilihan SK. Kita tidak lembaga agama, kita adalah lembaga resmi sama dengan lembaga resmi atau maktab daimi. Lembaga maktab daimi dengan lembaga Salatin Ashraf Hazrat sama-sama berbadan hukum, sama-sama memiliki legalitas hukum yang sah, sama-sama memiliki rujukan buku nasab
buku sejarah atau kitab sejarah juga memiliki data-data otentik. Karena kita lebih kuat dengan adanya manuskrip kuno, juga situs-situs sejarah seperti Mataram dari leluhur-leluhur kita. Itu yang membedakan sedikit dengan lembaga yang lainnya. Jadi kita ada yang menemukan info dari beberapa sahabat kita atau mungkin kita pengamat media sosial, baik itu Facebook atau apapun aplikasi WhatsApp dan lainnya, mengatakan bahwasanya lembaga Robitah Alawiyah itu paling sahih. Apakah benar hal demikian? Tidak benar itu. Menurut saya, pendapat saya bahwa lembaga Robitah Alawiyah bukan lembaga satu-satunya, lembaga nasab satu-satunya di Indonesia, tetapi lembaga resmi badan hukum lembaga negara Kesatuan Republik adalah lembaga nasab yang memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki imam an-naqi. Lalu nasab ahli sejarah di Maktab Daimi ada musik, di lembaga Salatin Asal Ajaran juga musik, di lembaga Maktab Daimi ada al-imam an-naqi, di Salatin Asal Ajaran al-imam an-naqi, ahli nasab, ahli sejarah memiliki banyak situs-situs sejarah. Ini ada perbedaan sedikit dengan Maktab Daimi. Perbedaannya kita punya situs-situs sejarah dan manuskrip kuno. Memang itu harus didukung dengan bukti-bukti ilmiah. Kita apalagi membicarakan bahasa masalah. Ini ada lagi nih yang sangat mengganjal di hati kita ini, yang sangat sungguh membuat kita tidak nyaman dengan perkataan bahwasanya lembaga Salatin Asal Ajaran Kesultanan jualan nasab dengan harga 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan sampai ratusan juta. Seperti itu berita yang beredar. Bagaimana tanggapan Tuan Syarif Hamdani Al-Qadhi? Menurut saya, pendapat itu salah. Karena setiap orang yang mengatakan sesuatu hal tentang tuduhan, dia wajib membuktikan terlebih dahulu itu. Ada nggak buktinya? Ada nggak saksinya? Kalau itu tidak ada bukti dan saksi, maka itu adalah fitnah. Dan itu adalah melakukan ujian kebencian. Itu bisa dikasuskan ya? Oh bisa. Itu masuk kepada ranah undang-undang IT dan KHP. Bahkan luar biasa, kita lihat kan dapat laporan daripada beberapa orang sahabat kita atau teman-teman kita yang mana memfitnah Salatin Asal Ajaran Kesultanan ini dengan tujuan mencari duit, menikahi syarifah dan sebagainya, bahkan dikenal ahwal dari dahulu. Itu apakah benar seperti itu tanggapan daripada Tuan Syarif Hamdani? Menurut pendapat saya, ada slogan atau pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh oknum-oknum, baik itu oknum habaib atau oknum muhibbin, mengatakan para anggota lembaga Salatin Asal Ajaran ingin menjadi hadir lalu untuk mencari keuntungan, untuk mencari syarifah. Itu tidak benar. Kita berdasarkan data, kita berdasarkan bukti. Adakah salah satu di antara anggota kita yang melakukan seperti itu? Tidak ada. Maka itu semua fitnah. Maka sekarang ini banyak di akhir zaman fitnah bertebaran tanpa bukti, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, tanpa dibenarkan oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah jelas fitnah merajalela di mana-mana. Karena itu kedengkian, kotorannya hati mereka, para habaib sekarang, oknum ya, kita garis oknum para habaib itu sudah banyak kotor hatinya. Kedengkian terhadap lembaga nasab yang baru muncul, padahal itu resmi di mata hukum dan resmi secara agama, karena punya silsilah nasab dan surat keterangan dari keluarga besarnya. Seperti itu. Jadi ini ada lagi yang lebih menghebohkan lagi, tanggapannya ini bagaimana Tuan Syarif Hamdani Al-Qadhi tentang kita yang diviralkan di media sosial berupa surat maklumat, baik itu yang mengatasnamakan Robitah Alawiyah, dan di situ diviralkan, dan juga termasuk dari surat maklumat Datuk Pelampaian, Anda sendiri Al-Fakir, Syarif Al-Idrus, Tuan Syarif Hamdani Al-Qadhi dan yang lainnya. Itu bagaimana tanggapan Habib Hamdani? Apakah itu surat maklumat itu memang datang dari sana atau buatan oknum yang ingin menjatuhkan para asraf Salatin? Baik, saya tanggapi bahwa ada surat klarifikasi atau maklumat yang dikeluarkan oleh Robitah Alim Maktab Daimi, wallahu alam kebenarannya.
karena kita tidak tahu apakah itu benar dari Robita Alil Maktab Daimi yang mengeluarkan atau ada oknum yang membuat surat maklumat atau klarifikasi itu wallahu alam. Tapi saya sebagai ketua Badan Otonom Hukum dan HAM Salatin Ashraf Azhar telah membuat surat klarifikasi yang saya kirim ke kantor sekretariat Robita Alawiyah Pusat Maktab Ad-Daimi, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Padahal saya sudah menyurati kepada ketua Robita Alawiyah Pusat, sudah menyurati kepada ketua Maktab Ad-Daimi bahwa saya menerima surat atau beredar surat fitnahan yang mana mengatasnamakan, mencatut nama saya dan nama orang tua. Tetapi perlu saya klarifikasi bahwa maklumat atau surat klarifikasi dari Maktab Ad-Daimi itu tidak benar, batal demi hukum, karena nama saya Syarif Muhammad Hamdani Alkaf bin Syarif Hamdi Alkaf, bukan Ahmad. Di sana di dalam surat klarifikasi dari Maktab Ad-Daimi menulis atau mencatut nama orang tua saya Ahmad. Nah, ini saya klarifikasi, Ahmad itu bukan ayah saya, berarti nama ayah saya sebenarnya adalah Hamdi Alkaf. Jelas ini salah orang. Berarti surat ini bukan ditujukan ke saya, tapi di media sosial foto saya dipampang, dilampirkan surat maklumat klarifikasi dari Maktab Daimi itu salah. Nah, itu ujaran kebencian, itu bukan dari saya, ditujukan ke saya. Berarti Maktab Daimi sudah disurati sampai sekarang tidak ada balasan. Apakah itu benar dari Maktab Daimi atau dari oknum? Harusnya gitu ya, bagi hal tersebut harusnya ketua Robita sekarang Habib Taufik bin Abdul Ghadir Assegaf. Harusnya beliau menyikapi hal tersebut, jangan membiarkan. Ada apa di sini? Sementara Al-Fakir sendiri juga dibuatkan itu pun tahun 2022. Anak Al-Fakir gabung di Salatin tahun 2021 dan sudah memiliki paspor nasab. Dan juga itu dibuat tahun 2022, itu pun berkas tidak ada. Dan ada satu hal lagi kekeliruan. Nama Al-Fakir Syarif Ali Zainal Abidin, bukan Ali Zainal Abidin. Dan nama Abah Al-Fakir, orang tua Al-Fakir Muhammad Syahrani Ali Idrus, bukan Muhammad Sahroni. Jadi itu dalam hukum kacamata hukum itu bagaimana? Itu batal di hukum. Batal di hukum ya. Batal di hukum, tidak sah. Maka kami sudah mempersiapkan surat yang nanti akan kami kirim lagi ke Maktab Daimi, ke Robita Alil, kami akan tembuskan ke Kapolri, Mabes Polri, dan kami ingin permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut dan fitnahan di mana-mana. Karena sudah kita kantongi oknum-oknumnya seperti itu. Termasuk oknum-oknum yang telah mengedit foto Habib Hamdani sedemikian rupa, foto Anda dibikin gemuk, dibikin giginya tonggos dan sebagainya, sampai dijadikan di-share di grup Persahabatan Syarifah, terus di-share di grup Silaturahmi Sayyid Syarifah, terus di-share di grup berbagai mana, termasuk Tuan Sayyid Sani Rahman juga diedit seperti itu, dan beberapa habaib lainnya tergabung di Salatin, termasuk ada juga sebagian orang Robita sendiri, yaitu Syarifah Medina Assegaf juga tidak luput dari fitnahan tersebut. Jadi ini pakai akun-akun palsu, Bib. Dia pakai akun palsu. Di antara akun-akun tersebut tuh diantaranya Lopa Hasni kan. Habis itu terbaru nih Sinbad itu akunnya, Mariati Qasim, Abdurrahman Aun, dan ada beberapa lagi seperti Syed Farel. Jadi menurut Habib itu bagaimana menyikapi editan-editan begitu sampai diedit sedemikian rupa, bahkan Anda sendiri diedit digandingkan sama Dajjal. Terus jidatnya tulisin Dajjal. Kan luar biasa itu fitnahnya. Habis itu diajakin ketemu, tidak mau memberikan alamat, dan kita kirim alamat kita, tidak mau hadir dan datang, dan kita ajak ketemu secara lembaga, mereka juga tidak mau. Jadi seperti apa tanggapannya, Bang? Saya menanggapi bahwa akun-akun palsu ini sebaiknya kita kantongi dulu. Komentar-komentar yang beredar itu juga kita kantongi satu persatu. Kita akan berkoordinasi dengan Kominfo dan juga koordinasi dengan Mabes Polri. Terkait masalah ini perlu ada sikap yang tegas dari pemerintah, tindakan tegas dari aparat penegak hukum, sehingga ini sudah menjadi bola panas. Banyak oknum-oknum yang ingin merusak atau membenturkan lembaga Salatin Ashraf Azhar dengan Robita Alawiyah Maktab Daimi. Mengaku oknum, mengaku orang Robita gitu ya. Padahal itu oknum. Padahal bukan itu. Ini kan tujuannya ingin membenturkan lembaga satu dengan lembaga yang lain. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena lembaga ini adalah lembaga resmi. Dua-duanya sama-sama. Jadi lembaga-lembaga resmi yang terdaftar di Indonesia menurut Habib itu lembaga apa aja? Sepengetahuan Anda ya, Al-Fakir,
Iya. bahwa lembaga yang resmi, lembaga nasab lembaga nasab yang resmi berbadan hukum di Indonesia ini ada namanya Lembaga Salatin Ashraf Zahra Kesultanan Nusantara, Robita Alawi Maktab Daimi, kemudian Ashraf Azmatkan Ahlul Bait Internasional. Batu Ashraf apakah juga itu termasuk? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum pernah melihat legalitasnya. Betul. Nah seperti itu. Ada beberapa yang lainnya mungkin. Naat juga ada legalitasnya. Ada. Jadi ini kita dapat juga bahwasanya mereka adalah rujukan internasional katanya, rujukan seluruh dunia. Menurut Habib itu pendapat lokal sendiri kah atau pendapat seperti di luar? Sepengetahuan Al-Fakir bahwa itu pendapat hanya sepihak. Iya. Pendapat dari oknum yang menyampaikan secara sepihak. Bahasa kitanya penggiringan opini. Betul. Karena kalau ada beberapa info yang kita dapat dari Hadramaut, dari kawan-kawan dari lembaga kita Salatin Ashraf Azhar yang berkoordinasi dengan lembaga Hadramaut atau Maroko, itu Rabita Al-Maktab Daimi belum terdata atau belum diakui Yaman, negeri asalnya sendiri. Betul, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Habis itu kan ada beredar nih, mereka mencantolkan foto Habib Umar bin Hafiz dan Habib Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dikata mereka orang bid'ah. Sepengetahuan kita ini, padahal mereka tidak ada gabung di lembaga manapun itu deh. Betul. Betul. Terus menurut Habib gimana? Sama, pendapat saya juga sama Anton Beb, bahwa yang mulia Habib Umar bin Hafiz, beliau adalah jelas terdata di lembaga beliau di Hadramaut Yaman. Tidak ada beliau masuk ke dalam lembaga nasab yang ada di Indonesia. Itu sepengetahuan Anda, Beb. Selebihnya nanti kita akan konfirmasi dengan lembaga internasional, Beb. Para Ashraf, para Hadramaut yang ada di Yaman. Iya. Jadi oknum-oknum ini mengaku lembaga mereka itu paling sahih, berarti lembaga-lembaga yang lain itu seperti abal-abal, anggaplah seperti itu. Itu perkataan kotor, perkataan yang penuh dengan kedengkian. Mereka itu hanya dengki diri melihat ada lembaga lain. Harusnya mereka harus berlapang dada, malah sama-sama bersatu untuk berdakwah, mengajarkan ajaran Rasulullah tentang adab, tentang akhlak, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak kepada umatnya. Begitu juga seharusnya para anak cucu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saling musuh-musuhan. Ada hawa hubungannya tampak pijak guys. Khalifahnya ada di masa itu. Dia gabung nggak? Gabung nggak? Iya. Stop ka dulu. Jadi di situ kan kita dapat melihat bahwasanya ini permasalahan yang paling panas nih, mohon maaf ya sebelumnya. Ini permasalahan tentang masalah kerajaan Kubu ini. Ini kan asal pemikirannya dari sini nih. Jadi menurut Habib sendiri, berdasarkan data daripada LDRSN atau Persatuan Kerajaan Kesultanan Nusantara, itu raja yang sah itu sebenarnya siapa, Bib? Anak melihat jelas ada legalitasnya dari Yang Mulia Sultan Syarif Syahrul Al-Izwar Al-Ilham, beliau sebagai Raja Kubu yang ketujuh resmi. Beliau sudah diakui dalam musyawarah agung dari 3 kerajaan Kubu, Ambawang dan Katabalu. Itu sangat jelas kalau beliau itu adalah seorang raja, seorang sultan, pewaris dari juga keturunan dari kerajaan Kubu. Berarti yang bernama Ibrahim bin Nyoh itu tuh tidak ada di dalam struktur kerajaan gitu ya. Betul. Dan tidak diakui di seluruh kerajaan Bani Hasyim Nusantara. Betul. Berarti hanya oknum lembaga atau mengatasnamakan lembaga mengakui mereka. Jadi menurut Habib bagaimana nih? Ini kan lembaga ikut campur urusan ranah kerajaan ini, bagaimana tanggapan Habib? Sementara kerajaan ini punya rumah sendiri tapi dicampuri dengan lembaga. Bagaimana, Habib? Kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau di kerajaan memang ada bahagian-bahagian haknya
Iya. begitu juga di lembaga. Maka lembaga ketika lembaga ikut masuk ke kerajaan, itu ada nggak di dalam ADRT-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau ada nggak peraturan atau hukum adat kerajaan atau kesultanan yang memberikan izin terhadap suatu lembaga untuk ikut masuk ke dalamnya, ikut campur ke dalam suatu kerajaan tersebut. Ini kita perlu dalami lagi, kita perlu dalami dan perlu kita konfirmasi kepada kerajaan kubu atau kerajaan yang lainnya, dan apa alasan, apa dasar dari suatu lembaga ikut campur di dalam hal ini. Karena kemungkinan sepengetahuan kita berdasarkan hasil riset kita penelitian di lapangan, ini ada oknum yang mengaku keturunan daripada kerajaan kubu, tetapi ternyata di kerajaan induknya itu tertolak, ya kan? Nah, kemungkinan ini yang membuat kerusuhan di sini. Dan ini kemungkinan orang yang diberikan jabatan penting di sebuah lembaga penyatuan nasab yang katanya paling sahih, seperti itu. Kita tidak menyebutkan nama lembaganya, kemungkinan ada seperti itu. Jadi untuk menyikapi fitnah yang beredar sekarang ini, apa solusi daripada Tuan Syarif Hamdani Alkap sendiri selaku Ketua Banong Hukum dan HAM Lembaga Salatin Ashraf Hazratrah Kesultanan? Baik, karena anak Al-Fakir juga diberi amanah oleh almarhum Allahyarham Syarif Sulhan Syahir Al-Idros sebagai Datuk Petinggi Adat Kerajaan Kubu Ambau Kertamojo. Saya juga perlu di sini ikut serta atau memberikan kontribusi hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap kerajaan kubu. Adanya oknum-oknum yang ingin merusak atau membentuk kerajaan itu juga kita harus antisipasi, baik secara hukum maupun juga secara hukum adat kerajaan kubu. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih juga, apalagi ada masukan-masukan buat kita semua nih, karena ini saking memanasnya di media sosial. Nah, contoh Al-Fakir sendiri kan, semua yang wajah yang diedit dan Tuan Syarif Hamdani termasuk Tuan beliau juga kena gitu. Dan yang lainnya lah gitu kan, hampir semuanya kena. Nah, seperti itu. Siapa tahu ada motivasi buat kita semua untuk meningkatkan persatuan kita, perkumpulan kita di Bani Hashim Kesultanan yang tergabung ataupun tidak tergabung di Lembaga Salatin Ashraf Hazratrah Kesultanan. Sementara kita tidak ada gesekan dengan lembaga-lembaga yang lain, ya kan? Apa motivasinya buat kita semua? Saran dan masukan dari anak bahwa lembaga nasab yang ada di Indonesia harus bersatu, kemudian berkoordinasi, saling memberikan masukan. Kalau di antara satu lembaga tidak ada rujukan nasab atau kitab nasab, kemudian di lembaga nasab yang lainnya memiliki kitab atau rujukan yang lengkap, maka harusnya mari kita bersatu, mari kita melakukan tabayun, kemudian kita berkoordinasi. Jangan sampai kita ikut ke dalam ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini adalah fitnah. Dan fitnah berasal dari nafas, bahwa fitnah lebih besar daripada membunuh. Nah, kemudian juga sanksi daripada hukum negara ketika seseorang memfitnah, dia akan mendapatkan sanksi 7 tahun penjara. Iya. Nah, seperti itu. Masukan kedua dari saya, janganlah oknum habaib atau muhibin ikut campur di dalam lembaga nasab yang sudah memiliki akta notaris, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM. Atur dapurnya masing-masing, atur lembaganya masing-masing, atur rumahnya masing-masing. Jangan ikut mencampuri lembaga yang lain, masing-masing punya aturan tersendiri. Yuk kita bersatu, kita bertabayun. Itu 2 masukan dari saya. Yang ketiga, masukan dari saya, oknum-oknum habaib atau oknum-oknum dari muhibin, jangan sekali-kali mengatakan bahwa lembaga Robita Alauddin Maktab Daimi dan lembaga resmi satu-satunya. Itu harus kita hilangkan dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Jangan memonopoli, ya. Jangan menjustifikasi seseorang bahwa lembaga ini lembaga resmi. Abal-abal, bahkan mana situ buktinya? kumpulan Habib-Habib palsu. Adakah lembaga Rabita Alauddin Maktab Daimi itu punya SK dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa lembaga nasab Rabita Alauddin Maktab Daimi adalah satu-satunya? Tidak ada. Apakah ada SK dari Menteri Agama? Menteri Agama Republik Indonesia
yang mengatakan bahwa lembaga satu-satunya adalah lembaga ini. Diakui dunia. Ya, Ada diakui apakah dunia. ada iskal juga? Apakah ada iskal Nah. atau surat maklumat atau apa? Ada. Kalau memang ada, tolong Tunjukkan. tunjukkan kepada kita biar kita tahu, dan kita apabila memang ada SK itu resmi dan itu angkat sumpah, kita akan mengakui. Tapi Iya. kalau tidak ada SK maklumat, Berarti hanya mengaku-ngaku. hanya mengaku-ngaku, itu Nah. tidak benar oleh agama, tidak benar secara hukum. Nah. Bahkan ini ada lagi deh pertanyaan nih yang lebih menggelikan atau lebih menggetarkan bahasa kitanya. Dikatakannya bahwasanya para Sarip Sayyid Bani Hasyim Kesultanan itu tidak ada, yang ada Hindu semua katanya. Wah, Berarti mereka luar biasa, itu- luar biasa ini. Berarti berarti mereka itu tidak pernah belajar sejarah. Mereka itu tidak pernah membaca sejarah. Berarti mereka itu tidak memiliki kitab nasab. Iya. Itu aja, tidak memiliki buku sejarah, tidak belajar ilmu sejarah, tidak memiliki atau membaca tentang kitab sejarah, kitab nasab. Padahal zuriat Nabi itu masuk mulai abad ke-12 sudah ya. Kalau kita Nah. baca sejarah, Iya. kerajaan di zaman Rasulullah, zaman kerajaan. Iya, betul. Kerajaan-kerajaan setelah Rasulullah, sahabat itu sudah khalifah Khalifah, itu kan nah. sebagai sultan. Betul. Khalifah itu adalah sultan. Kalau mereka mengerti tentang sejarah Islam, peradaban Islam, mereka akan tahu bahwa Bani Hasyim pada keturunan Rasulullah SAW. Di mana-mana semua kesultanan. Maka masuklah para Bani Hasyim ke Indonesia, ke Nusantara, yang dibawa oleh zuriat Rasulullah. Kami inilah anak cucu zuriat daripada para Bani Hasyim Kesultanan. Jadi menurut Habib Hamdan nih, apa arti daripada lembaga Salatin Ashraf Az-Zahra Kesultanan? Artinya apa? Kalau sepengetahuan anak Al-Fakir, Salatin Ashraf Az-Zahra ini kan adalah suatu lembaga yang menghimpun, yang mencatat, mendata para syarif, para zuriat Rasulullah dari keturunan Bani Hasyim Kesultanan. Iya. Nah, Az-Zahra di sini kan adalah dari Sayyidah Sayyidah Fatimah. Fatimah Az-Zahra Al-Fatu. Baik itu dari Hasan, Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Jadi ini para muhibbin, para jemaah semua yang melihat channel kita di channel Aizin Al Studio yang akan kita tayangkan nanti di channel YouTube kita, mudah-mudahan bisa memahami supaya jangan ikut-ikutan urusan ranah rumah tangga para habaib, para sayyid, para syarif, para syarifah, para sayyidah, para hubabah, semua yang tergabung di lembaga Salatin Ashraf Az-Zahra Kesultanan ataupun lembaga-lembaga yang lain. Apabila lembaga tersebut ya, memiliki SK Menko Polhukam, artinya dia resmi diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau memang betul lembaga yang antum sebut, yang antum katakan gembar-gemborkan di media sosial, ada oknum yang mengatakan seperti itu, paling sahih di dunia, mana bukti legalitasnya? Mana bukti surat pengakuan dari Yamannya? Betul. Mana bukti pengakuan diakui di Indonesia bahwasanya lembaga satu-satunya? Kita berbicara itu berdasarkan real, bukti ilmiah dan fakta ilmiah, bukan rekayasa, bukan cerita dan bukan kata-kata. Nah, mungkin itu saja, Bibi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari anak Al-Fakir, selaku pemilik akun YouTube Aizin Al Studio dan selaku ketua Bandung Hubungan Antar Lembaga, juga Panglima Muda Kerajaan Kubu Syarif Ali Zainal Abidin bin Syarif Muhammad Sarani Al Idrus bin Ibu Kubu, Syarif Abdul Hasan bin Syarif Abdul Qadir, sampai seterusnya generasi ke-9, keturunan ke-9 daripada Raja Kubu Syarif Idrus Al Idrus di Kubu Raya Kalimantan Barat. Mungkin itu yang dapat disampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami mengklarifikasi berita-berita fitnah yang beredar di media sosial. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengalahkan Salatin Ashraf Az-Zahra Kesultanan berjaya. Salatin Ashraf Az-Zahra Kesultanan berjaya.